Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, ketemu dengan Putri lagi. Kalau kemarin di mata kuliah metodologi keperawatan tentang pengkajian, Nandanoknik seperti itu ya, SDKI, Psikis. Sekarang ketemu Putri di manajemen keperawatan. Kita akan diskusi terkait dengan timbang terima dan conference. Oke, ya. Timbang terima atau, operan. Ini di gambar ini, misalnya menyerahkan, kunci rumah ya dari saya ke kamu misalnya. Nah, kalau di keperawatan, di rumah sakit, apa sih yang dimaksud dengan, timbang terima? Nama lain timbang terima ini adalah, handover, bisa juga disebut sebagai operan, bisa juga, transfer of accountability ya. Jadi transfer tanggung jawab, bedside reporting, ataupun shift handover. Jadi timbang terima ini adalah, atau operan ini adalah teknik atau cara untuk menyampaikan atau menerima sesuatu atau laporan yang berkaitan dengan, keadaan, pasien. Jadi intinya di timbang terima ini adalah teknik atau cara untuk menyampaikan atau menerima, tentang informasi tentang pasien. Sehingga operan shift ini harapannya kesinambungan pelayanan keperawatan ke pasien ini berlangsung 24 jam. Karena misalnya saya shift pagi, terus misalnya Mbak A, dia shift siang. Saya kasih info tentang pasien ke Mbak A untuk yang shift siang. Shift malam Mbak B. Berarti nanti dari Mbak A disampaikan informasi tentang pasien ke Mbak B. Jadi kan otomatis 24 jam, pagi, siang, dan malam. Dan informasinya berkesinambungan tadi. Mudeng ya. Jadi yang namanya timbang terima itu adalah teknik atau cara untuk menyampaikan dan menerima informasi tentang keadaan pasien. Ini analoginya, misalnya, ada pemilik, binatang misalnya, "Ginger, kamu tetap di dalam rumah ya, jaga gerbang ya, kalau ada orang lain masuk, jangan boleh masuk ya," misalnya. Nah, sementara penerima pesan ini anjingnya kalau kalimatnya tidak dimengerti oleh bahasa binatang ya, dia hanya cuma bisa menerjemahkan sebagai, namanya dia, "Ginger ginger ginger, bla 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 bla, bla 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 bla." Lah, harapannya pada saat operan antara saya dengan kamu, itu informasinya jelas. Jadi jangan sampai yang menerima informasi orang mudeng, terus pemberi informasi pulang, dadah, itu nggak bisa. Nanti asuhan keperawatannya bisa kacau, menyebabkan pasien jadi tidak selamat, ya. Oke, apa sih tujuan operan? Tujuan operan yang pertama adalah mengkomunikasikan keadaan pasien ya dan menyampaikan informasi yang penting. Misalnya pasien akan dioperasi, kita shift pagi, pasien akan dioperasi jam 3 sore. Kan berarti posisi pasien juga di shift pagi masih puasa, di shift sore juga harusnya masih puasa, terus persiapan ke kamar operasi. Kita sampaikan ke perawat shift selanjutnya ya. Terus selanjutnya adalah menyampaikan kondisi pasien atau keadaan pasien, misalnya pada saat shift pagi, pasien mengeluh nyeri, terus skalanya 5 misalnya. Sampaikan ke perawat yang akan shift selanjutnya, sehingga akan dimonitor. Terus selanjutnya disampaikan juga hal yang sudah dilakukan dan hal yang belum dilakukan kepada pasien terkait dengan asuhan keperawatan. Tadi aku sudah aku tadi sudah kompres hangat pasien ya. Nah, tapi yang belum mengkaji setelah yang dikompres misalnya. Itu disampaikan sehingga nantinya perawat shift selanjutnya akan melakukan pengkajian nyeri setelah dikompres. Terus menyampaikan hal penting yang harus ditindaklanjuti oleh perawat dinas selanjutnya. Dengan adanya operan, ibaratnya saya belum selesai kerjaan saya, itu bisa disampaikan, bisa minta tolong ke perawat yang selanjutnya. Itu ya tadi perawat yang pasien A tadi katanya mau BAB tapi belum pengen BAB lagi, nanti bukan pengen BAB lagi ya misalnya. Terus selanjutnya tujuannya operan adalah untuk menyusun kerja untuk dinas berikutnya. Karena gini, ketika saya shift pagi, terus selanjutnya nanti shift sore oleh teman saya, misalnya Bung Indri, berarti kan saya harus ngelis. Untuk shift sore, nanti pasien ngapain ya yang nanti akan saya sampaikan ke Bu Indri. Jadi dengan adanya operan, saya akhirnya menyusun rencana kerja untuk dinas berikutnya.
berikutnya, seperti itu. Nanti Bu Indri yang shift sore juga dia akan menyusun untuk yang shift malam, yang shift malam ke shift pagi, begitu seterusnya. Terus selanjutnya adalah manfaat timbang terima atau operan. Manfaat yang pertama adalah meningkatkan komunikasi antar perawat. Mungkin kalian sudah diajari di mata kuliah komunikasi tentang teknik komunikasi SBAR, situation, background, assessment, dan recommendation. Lah, di beberapa rumah sakit ada yang tipe komunikasi untuk timbang terima itu dengan operan. Tekniknya itu dengan teknik operannya itu dengan SBAR. Jadi menyampaikan dulu situasi pasien, menyampaikan tentang latar belakang pasien, menyampaikan tentang hasil asesmen yang sekarang, dan menyampaikan tentang rekomendasi untuk shift selanjutnya. Jadi dengan adanya timbang terima, akhirnya kemampuan komunikasi antara perawat satu dengan perawat lain itu meningkat. Selanjutnya adalah manfaat yang lain adalah menjalin hubungan kerjasama dan rasa tanggung jawab antar perawat, ya, karena tadi saling mengoperkan pasien kan akhirnya semuanya bertanggung jawab. Soalnya mau ada apa-apa yang kena ya saya sama aja ya. Berarti karena saya akan pulang sehingga diserahkan ke perawat yang akan shift, ya berarti berusaha untuk saling bertanggung jawab. Tanggung jawab itu artinya apa? Tanggung jawab itu artinya melakukan kewajiban. Misalnya kalian mau bilang, aku sebagai anak yang bertanggung jawab loh terhadap orang tua, ya kamu harus lakukan dulu kewajibanmu terhadap orang tua. Itu disebut sebagai tanggung jawab. Selanjutnya adalah dengan adanya operan, manfaatnya asuhan perawatan jadi berkisar hubungan 24 jam, tidak terputus-putus. Ya, tidak terputus-putus tadi, tapi full 24 jam dari pagi, siang, sampai malam. Selanjutnya, manfaat operan adalah perawat dapat mengikuti perkembangan pasien secara paripurna. Karena tadi dari shift pagi, shift sore, shift malam, keterangan pasien, keadaan pasien kan dicatat dan dilaporkan. Akhirnya kita jadi tahu, oh iya, tadi pasien skala nyeri 5. Terus tadi katanya perawat shift sore jadi 3. Oh, berarti keadaannya mulai membaik. Selanjutnya adalah manfaat yang lain, klien dapat menyampaikan masalah secara langsung bila ada yang belum terungkap. Karena pada saat operan itu kan perawat keliling ke kamar pasien. Nah, di situ akan menanyakan bagaimana kabarnya dan pasien bisa langsung ngomong, aku nggak enak loh bagian ini ku loh misalnya. Sehingga keadaan pasien bisa tersampaikan secara langsung ke perawat. Terus selanjutnya adalah mekanisme alur timbang terima atau operan. Ada tahap persiapan, pelaksanaan, dan tahap pos operan. Ini kita lihat di sini, oke. Ini pada saat persiapan. Di tahap persiapan ini operan dilakukan di setiap pergantian shift, prinsip operan untuk semua pasien, untuk semuanya ya operan itu. Terus selanjutnya PP, perawat primer akan menyampaikan operan pada PP berikutnya tentang jumlah pasien, terus identitas pasien beserta diagnosa medis, terus diagnosa keperawatan, intervensi keperawatan yang sudah dilakukan dan yang belum dilakukan, terus selanjutnya adalah rencana yang akan selanjutnya, entah itu operasi ataupun pemeriksaan penunjang. Saya tekankan di awal untuk operan timbang terima dipimpin oleh kepala ruang. Mudeng ya. Putri di tempat saya nggak ada PP pada saat saya dulu praktek, berarti Katim. Mudeng ya. Jadi Katim yang shift malam, misalnya operan pagi nih dipimpin oleh kepala ruang, berarti Katim yang shift malam dia akan menyampaikan info ke Katim yang shift pagi. Infonya apa baik? Jumlah pasiennya berapa? Diagnosa keperawatan pasien apa, diagnosa medis apa, rencana yang sudah dilakukan yang belum apa, tindakan yang sudah dilakukan apa, yang belum apa, dan rencana untuk yang shift pagi itu nanti rencananya mau ngapain aja. Mudeng ya. Terus itu tahap persiapan, terus tahap pelaksanaan. Pada saat pelaksanaan tadi saya bilang dia dipimpin oleh kepala ruang dan masing-masing ketua tim tadi sudah membawa buku catatan ya. Terus nanti ketika Katim sudah menyampaikan, ini loh perawat yang malam, maaf pasien yang malam jumlahnya segini, diagnosa keperawatannya ini bla 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 bla, berarti Katim dan perawat yang shift pagi itu siap-siap klarifikasi, siap-siap validasi, siap-siap bertanya
ke Katim dan maupun perawat yang shift malam. Mudeng ya. Terus habis itu jadi harus nggak mudeng ya harus disampaikan pada saat, operan. Terus, selanjutnya, kalau sudah, diskusi dinner session, kepala ruang dan perawatnya memimpin untuk, mendatangi kamar pasien satu persatu. Di situ tapi nggak ngomong tentang keadaan pasien secara, detail, apalagi yang bersifat rahasia itu nggak boleh ya. Jadi nanti Karu itu masuk ke kamar pasien, "Selamat pagi Bapak, kita lagi operan. Ini, gimana keadaannya?" Misalnya kepala ruang seperti itu. Terus selanjutnya, perawat yang shift pagi langsung klarifikasi, ke pasien. Jadi perawat yang shift kepala ruang kan ngomong, "Ini, perawat yang shift malam sudah mau pulang, akan digantikan oleh perawat yang shift pagi." Terus perawat shift pagi kan tadi berdasarkan informasi pada saat operan oleh, Katim, pasien A nyeri, misalnya skala 5. Lah berarti pada saat operan menuju, pasien, itu perawat yang pagi, Katim yang pagi ngomong ke pasien, "Bapak masih nyeri?" Kayak gitu, langsung diklarifikasi, langsung divalidasi. "Skalanya berapa Bapak untuk nyerinya?" Seperti itu. Mudeng ya? Terus habis itu nanti perawat yang pagi, "Oh iya, nanti kalau ada apa-apa hubungi kami ya yang shift pagi, Katim A siapa," seperti itu. Mudeng ya? Jadi hal yang bersifat rahasia dilakukan di nurse station atau di luar kamar pasien dan maksimal ketemu pasien per 5 pasien maksimal adalah 5 menit. Terus yang perlu diperhatikan saat operan, operan itu harus tepat waktu. Operan dipimpin oleh kepala ruangan, kalau kepala ruangan nggak ada berarti Katim. Terus operan ini timbang terima harus diikuti oleh semua perawat yang dinas, yang sudah dinas maupun yang akan dinas ya, yang shift malam semuanya harus ikut, yang dinas pagi juga semuanya harus ikut. Terus informasi yang harus disampaikan akurat, singkat, sistematis. Tadi bisa disampaikan dengan SBAR, situation background, assessment dan rekomendasi. Terus informasinya harus menggambarkan kondisi pasien saat ini dan harus menjaga kerahasiaan pasien. Operan harus berorientasi pada permasalahan keperawatan yang kita perawat ya berarti ngomonginnya tentang diagnosa keperawatan dari pasien. Terus pada saat melakukan operan di kamar pasien, sebaiknya menggunakan volume yang cukup, sehingga pasien yang di sebelahnya tidak mendengar, apalagi yang bersifat rahasia, ataupun yang bersifat rahasia itu jangan dibicarakan langsung di depan pasien. Mudeng ya. Terus sesuatu yang mungkin membuat pasien terkejut itu sebaiknya jangan dibicarakan langsung di depan pasien di kamar pasien, tapi dibicarakan di nurse station dulu. Terus saya ulangi ya, untuk operan pertama di tahap persiapan siapkan semuanya dulu. Pada tahap pelaksanaan pertama dilakukan dinner station dulu, dipimpin oleh kepala ruang. Terus selanjutnya adalah Katim yang malam menyampaikan informasi. Terus Katim yang pagi mengklarifikasi, bertanya. Terus baru selanjutnya kepala ruang memimpin untuk berkeliling ke kamar pasien. Pada saat ke kamar pasien juga kepala ruang memperkenalkan yang shift malam akan pulang digantikan yang shift pagi. Yang shift pagi langsung bertanya ke pasien untuk prolognya ya. Bapak masih nyeri gitu. Jadi yang nanya, "Pak masih nyeri enggak?" Bukan perawat shift malam, tapi perawat yang shift pagi. Mudeng ya. Baru setelah keliling ke kamar pasien satu persatu, barulah balik lagi ke nurse station, kepala ruang akan menutup kegiatan timbang terima. Perawat yang shift malam boleh pulang. Mudeng sampai sini? Bisa dipahami ya? Oke. Terus selanjutnya, apakah timbang terima sudah dilakukan dengan baik? Dievaluasi dari input, proses, dan hasil. Input itu apakah kepala ruang ikut timbang terima, semua perawat shift sebelumnya ikut apa enggak, perawat yang akan shift selanjutnya ikut atau tidak, itu adalah input. Catatan rekam medisnya ada apa enggak, catatan operannya ada atau tidak. Terus selanjutnya proses. Proses itu artinya apakah pelaksanaan operan dilakukan, apakah Katim itu sudah menjelaskan tentang diagnosa keperawatan pasien, intervensi yang sudah dilakukan, intervensi yang belum dilakukan, tindakan yang sudah dilakukan, tindakan yang akan dilakukan di shift selanjutnya. Apakah itu sudah dijelaskan? Seperti itu.
Terus, evaluasi dari hasil adalah apakah timbang terima sudah, dilakukan? Nah itu, apakah sudah dilakukan sesuai dengan SOP, apakah tipe komunikasinya dengan SBAR atau tidak. SBAR tadi kepanjangannya apa ya? Situation, background, assessment, dan apa? Rekomendasi. Oke, terus selanjutnya adalah ke conference. Setelah timbang terima, selanjutnya adalah conference. Eh, Conference ini adalah pengalaman belajar kelompok yang menjadi bagian integral dari pengalaman klinik. Ini conference kalau untuk mahasiswa ya, conference klinik. Kadang kan mahasiswa praktek kumpul dulu gitu ya sama si E-nya. Itu berarti lagi conference. Ya, lagi mulai diskusi tentang belajar di rumah sakit. Bisa juga conference atau diskusi tadi itu nggak hanya oleh mahasiswa, tapi juga oleh perawat, antar perawat. Karena di sini, bisa terjadi diskusi yang akhirnya jadi tahu kesenjangan antara teori dengan praktek. Dan konferensi ini dilakukan oleh Katim dan anggota timnya, kepala ruang tidak terlibat. Jadi hanya Katim dan anggota timnya. Kalau nggak ada Katim berarti istilahnya perawat primer dengan perawat pelaksana. Lah konferensi ini ada pre-conference dan post-conference. MPKP apa ini Putri MPKP? Model praktek keperawatan profesional. Ada 5 pilar, apa Bel 5 pilar? Nilai-nilai profesional, hubungan profesional, pendekatan manajemen, sistem penugasan, reward and punishment. Jadi kalau ruangannya mau MPKP harus ada tiangnya 5 dulu. Ya. Nah, terus di tiang tadi ada yang namanya hubungan profesional dilakukan dengan konferen. Konferen ini ada pre-konferen, ada juga post-konferen. Oke, tadi kan Putri bilang ya, oh ya secara definisi dulu bahwa pre-conference adalah komunikasi Katim dengan anggota timnya atau dengan perawat pelaksana setelah selesai operan untuk rencana kegiatan pada shift tersebut yang dipimpin oleh Katim atau penanggung jawab tim. Nah, jika anggotanya cuma satu, maka pre-conference ditiadakan. Jadi isi dari pre-conference adalah rencana harian dari anggota timnya atau perawat pelaksana. Dan nanti ada rencana tambahan dari Katimnya atau perawat primernya. Jadi tadi kan kita settingannya udah operan nih, ya kan dipimpin oleh kepala ruang. Operan udah selesai, udah ditutup oleh kepala ruang. Nah, selanjutnya misalnya di ruangan tadi ada 2 tim, masing-masing Katim akan melakukan pre-conference dengan anggota timnya. Untuk apa? Ibaratnya untuk rencana dari anggota timnya, "Ki mau ngapain sih kamu hari ini?" Gitu. Nanti setelah perawat pelaksana atau anggota timnya menceritakan rencananya, Katim akan memberikan masukan. Gitu ya, ada gambaran ya. Pre-conference ya. Jadi, dadi perawat main ana rencana nek dina kieu ngarep ngapa. Nah, itu adalah pre-conference. Nah, nanti logikanya berarti post-conference ngapain? Berarti hari ini aku ngapain aja, itu adalah post conference, ibaratnya laporan gitu ya. Nah, post conference ini adalah komunikasi Katim dengan perawat anggota tim tentang hasil kegiatan sepanjang shift-nya sebelum operan kepada shift berikutnya. Ibaratnya post conference siang hari jam 1 sebelum shift yang jam 2 ya. Ibaratnya aku mau pas nginfus gagal terus kok misalnya. Itu berarti dilakukan di post conference. Isi post conference adalah hasil asuhan keperawatan tiap perawatan dan hal yang penting untuk disampaikan untuk operan yang ke shift siang atau shift sore. Post conference dipimpin oleh Katim atau perawat primer ya, bukan oleh kepala ruang tapi oleh Katimnya. Tujuan dari pre-conference yang pertama adalah untuk mengidentifikasi masalah pasien, merencanakan, terus mempersiapkan hal-hal yang akan ditemui di lapangan, dan memberikan kesempatan untuk diskusi tentang keadaan pasien. Ya, nanti akan dijelaskan langkah-langkah pre-conference yang pada prinsipnya tujuannya adalah biar perawat anggota timnya siap untuk memberikan asuhan keperawatan pasien. Nanti kalau ada kesulitan kira-kira bagaimana, sehingga ada diskusi. Selanjutnya, tujuan post-conference adalah untuk memberikan kesempatan mendiskusikan penyelesaian masalah dan membandingkan masalah yang
dicapai. Nah, kalau post conference kan kalau jam 1 siang ya udah selesai tindakan, terus ibaratnya tanya, "Kowe mau kepriwe?" "Ya aku kangelan kok, pasien ora gelem ini kok," misalnya. Kan akhirnya jadi diskusi. Terus akhirnya bisa diselesaikan, eee, ma masalahnya. Terus selanjutnya adalah syarat pre dan post conference. Pre-conference dilakukan sebelum asuhan jelas, post-conference dilakukan sesudah asuhan. Ibaratnya operan tadi jam 7:30, berarti pre-conference jam 8, post-conference jam 1 setelah asuhan, kan kira-kira udah pada selesai semua, ya kan? Waktunya cuma butuh 10 sampai 15 menit ya. Karena kalau kelamaan ngobrol nanti pasiennya kepriwe ya. Topiknya ya harus dibatasi ya, data-data yang perlu saja sama rencana tindakan. Terus yang terlibat dalam conference, kepala ruang itu hanya ngawasi aja ya, tapi yang mimpin adalah Katim A sama Katim B. Masing-masing Katim itu kumpul dewek, ya ketua Katim A misalnya saya, ketua Katim B misalnya Mbak Ayu. Berarti Ayu yang akan memimpin di tim B. Terus selanjutnya adalah panduan perawat dalam melakukan konferensi. Konferensi dilakukan setiap hari setelah operan ya. Jadi konferensi itu setelah operan. Konferensi dihadiri oleh perawat primer ataupun Katim dengan anggotanya. Anggotanya itu bisa berupa anggota tim maupun perawat pelaksana. Terus penyampaian perkembangan berdasarkan hasil operan ya. Terus perawat pelaksana mendiskusikan dan mengarahkan perawat asosiat tentang masalah yang terkait dengan perawatan klien. Ini bukan perawat pelaksana harusnya, mohon maaf, harusnya perawat primer. Terus selanjutnya adalah, lah ini langkah-langkahnya. Pre-conference berarti sebelum memberikan asuhan keperawatan. Katim membuka acara. Selanjutnya, Katim menanyakan rencana harian masing-masing anggota tim. Perawat A, kamu hari ini mau ngapain? Oh, saya kan kemarin PJ-nya di pasien kamar 1 dan 2. Tadi berdasarkan info pada saat operan, pasien 1 dan 2 ini akan dilakukan perawatan luka misalnya. Itu jawabannya perawat A. Lah nanti Katim langsung memberikan masukan. Selain perawatan luka, kamu cek juga ya, dia kan stroke juga, cek juga atau posisi pasien selalu dirubah ya tiap 2 jam sekali, takutnya dekubitus. Ya, gitu ya. Jadi Katim memberikan masukan. Terus selanjutnya Katim memberikan reinforcement pujian. Terima kasih ya semuanya sudah menyebutkan rencana masing-masing. Terus menutup acara, semoga asuhan perawatan ke pasien dimudahkan, dilancarkan. Nanti kita ketemu jam 1 untuk laporan terhadap asuhan keperawatan yang diberikan oleh pasiennya. Terima kasih gitu. Jadi ibaratnya Katim ini adalah nurse, D3 itu yang bagian implementasi, melakukan tindakan. Makanya D3 keperawatan itu skill-nya lebih banyak, prakteknya lebih sering karena besok di rumah sakit juga yang berhubungan lebih sering dengan tindakan keperawatan ya perawat D3 ini. Selanjutnya adalah post conference. Sudah melakukan tindakan masing-masing, udah istirahat, jam 1 ketemu lagi. Jam 1 Katim buka acara, oke teman-teman sekarang kita post conference ya. Terus coba perawat A tadi pas memberikan asuhan ke pasien nomor 1 dan 2 ada hambatan enggak misalnya? Oh ada hambatan, terus solusinya apa? Oh ini, ya iya udah bagus. Terus nanti rencananya gimana nih untuk yang shift sore perawat A, pasien 1 dan 2 shift sore rencananya tindakan apa yang harus dilakukan oleh perawat shift sore. Jadi Katim itu juga nanya, pasien 1 2 itu nanti di kamar 1 2 nanti shift sore mau dilakukan tindakan apa? Info apa yang harus disampaikan pada saat nanti peran. Baru setelah itu Katim menutup acara. Begitu ya. Oke. Terus terkait dengan soal UKOM, terkait dengan timbang terima, pre dan post conference juga sering keluar ya. Saya ulangi, operan itu ibaratnya pertukaran informasi dari shift malam ke shift pagi.
ya kan, pagi ke siang, siang ke malam dipimpin oleh kepala ruang. Tapi kalau yang dari, siang ke malam nggak ada kepala ruang, ya berarti nggak dipimpin oleh kepala ruang, gitu ya. Kalau pre-conference sebelum melakukan asuhan itu ibaratnya Katim dengan anggota timnya diskusi dulu, "Kowe arep ngapa sih?" Gitu kan, terus dikasih masukan sama Katim. Terus setelah selesai melakukan asuhan perawatan, berarti Katim mengumpulkan anggota timnya untuk melakukan post conference. "Kepriwe mau, ana hambatan ora? Terus rencana untuk yang shift selanjutnya berarti pasien ini mau diapakan?" Gitu, gitu ya. Ini adalah salah satu contoh soal UKOM yang keluar. Di sini ada kasus, besok kalau, pengerjaan soal UKOM, tipsnya adalah baca dulu pertanyaannya. Apakah kegiatan yang dilakukan Katim? Katim sedang memimpin kegiatan bersama dengan perawat pelaksana. Dalam kegiatan tersebut, Katim menyampaikan rencana keperawatan yang harus dilakukan ke, pasien. Berarti tindakan apa? Jelas, tindakan pre-conference. Ibaratnya Katim itu ngomong, "Nanti rencana perawat satu ini ya, rencana perawat satu ke pasien A itu ngapain aja, ke pasien B ngapain aja berdasarkan info tadi saat timbang, terima." Jadi sesi diskusi di awal. Oke, terima kasih. Kalau ada pertanyaan silahkan sampaikan di forum. Semoga mudeng, kalian selalu diberikan kesehatan selalu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.